Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bolo Mojopahit dimanapun Anda berada? Semoga hari ini kita semuanya masih diberikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan, keberuntungan, dan juga Amin. kesuksesan di setiap usaha kita ya. Nah, senang sekali Amin. untuk di hari ini kembali kami masih bisa menyapa panjenengan semuanya bersama dengan Galeri Bumi Mojopahit, gudangnya pusaka berkualitas. Oke, Bolo semuanya. Nah, di sini ini sudah ada Mas Tony nih. Mas Tony, untuk episode kita kali ini kira-kira nanti apa ya yang akan kita bahas ya? Oke. Untuk di episode kita kali ini juga apa ya, bisa dikatakan akhir-akhir ini banyak sekali yang menanyakan kepada saya tentang pusakanya. Mungkin beliau itu habis memahari sebuah pusaka, tapi nggak tahu ini kira-kira maksudnya itu di keris sepuh ataukah keris baru, Kamardikan, kamardikan kayak gitu. Nah, biasanya kalau kayak gitu sobat, saya tidak bisa menjawabnya. Jadi saya tidak bisa menangguhkan sebuah pusaka itu dari foto atau dari video, karena ya itu tadi memang apa ya, sangat rawan banget, dan saya pun juga tidak mau menjadi sebagai seorang apa ya, bisa dikatakan mungkin tukang kopio ataupun juga yang apa ya, sok-sok pintar dalam menangguhkan pusaka kayak gitu. Nah, itulah kenapa kalau memang di antara Bolo Mojopahit ada yang pingin gitu ya, silahkan Anda bisa datang langsung ke tempat saya, kita belajar bareng-bareng. Jadi saya tidak mau dan juga tidak berkenan jika ditanyain dia beli di tempat lain. Nah, mungkin karena kalau di tempat lain bilangnya mungkin sepuh mungkin gitu ya, tapi setelah dia lihat-lihat kok kayaknya ini kok meragukan sepuhnya lah, akhirnya lalu ditanyakan. ditanyakan ke saya. Nah, kalau kayak gitu saya memang tidak berkenan untuk menjawabnya. Yaitu tadi, saya juga harus menjaga apa ya, saling apa ya, dengan orang kan nggak enak kalau kayak gitu nanti. Nanti Jangan kalau sampai menjatuhkan jangan orang sampai lain ya. menjatuhkan orang lain itu kayak gitu. Karena kalau kita dijatuhkan, karena saya pun juga pernah punya pengalaman yang kayak gitu. Katakanlah saya bilang, "Mas, saya suka dengan keris tersebut," gitu, ada calon pembelinya. "Oh iya Pak, silakan anu, untuk di maharnya berapa berapa," gitu. Nah, setelah itu terus sama dia, mungkin dia ada punya apa ya, kenalan atau apa gitu, ditanyakan kepada beliau, mungkin apa ya, jawabannya mungkin kurang anu, akhirnya terus, "Mas, maaf ya nggak jadi dengan kerisnya." Nah, kayak gitu kan sedikit banyak pasti saya tuh, wah, kan gitu. Nah, saya juga tidak ingin yang kayak gitu. Jadi kalau memang di antara Bolo Mojopahit ini ada yang sudah terlanjur memahari di tempat lain, tapi pas waktu datang kok tidak Nggak sesuai, sesuai ekspektasi. ya anggap saja itu sebagai sebuah proses dalam belajar dalam dunia tosan aji, itu saja. Karena saya pun juga sampai saat ini bisa dikatakan kalau apa ya, memahari pusaka, terkadang juga ada yang tidak sesuai ekspektasi gitu, katakanlah di teman baik gitu, teman baik bilangnya, "Mas, ini kerisnya bagus, sepuh dan gini-gini." Tak lihat-lihat, wah dia juga orangnya katakanlah terpercaya gitu. Setelah saya mahari, tak lihat di saya dalam pengetahuan sana saya, loh kok kayaknya nih kayak keris ini, keris prosesan kayak gitu. Nah, itu adalah hal-hal yang wajar dalam dunia tosan aji gitu. Nah, di episode kita kali ini nanti Bolo, saya akan sedikit mengangkat dari bagaimana sih cara kita membedakan antara keris sepuh dan juga keris kamardikan. Apalagi di sini saya juga punya contohnya. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan sebuah kiriman 2 buah pusaka. Pusaka ini saya tidak membelinya, saya tidak memaharinya, tapi ini dihibahkan itu. Jadi Jadi pusakanya dikasihkan ya. dikasihkan kepada saya. Saya lupa tak cari-cari chatnya orangnya. Orang Surabaya. Jadi orang Surabaya. Beliau waktu itu menghubungi saya, "Mas, Mas Tony, saya ingin menghibahkan 2 buah pusaka saya kepada galeri panjenengan. Ini pun juga saya dibayi oleh teman karena di rumah sudah ada banyak mungkin seperti itu, jadi dia tidak berkenan." Nah, di situ dalam keterangannya kedua pusaka ini itu disebutkan adalah keris sepuh. Jadi pertangguh keris sepuh. Nah, setelah datang di saya tak lihat, oh ini kayaknya belum masuk sepuh. Jadi ini adalah proses kamardikan yang diproses. Jadi kamardikan yang diproses. Nah, di sini mungkin bisa ditunjukkan kepada Bolo Mojopahit, di atas meja ini ada 4 buah pusaka. Ini nanti akan saya jadikan sebagai bahan kita untuk belajar bersama-sama bagaimana cara kita mengenali keris sepuh dan juga keris kamardikan yang diproses. Itu seperti itu. Nah, ini ya Mas Tony ya untuk di pusakanya ya. Ya, ini adalah 2 buah pusaka yang tidak ada warongkonya. Jadi saya waktu itu memang mendapatkan hiban ini ligan, jadi tidak ada warangkanya. Coba ditunjukkan kepada Bolo Mojopahit, nanti kita jadikan sebagai pembanding
Kalau yang 2 ada warangkanya ini dia adalah keris sepuh. Nah, kalau untuk yang ini adalah keris kamardikan prosesan bolong. Nah, coba diamati untuk dibilahnya. Nah, bilahnya seperti ini. Ini kalau datang langsung ke saya itu lebih enak. Jadi saya Terlihat bisa lebih jelas ya. bisa lebih jelas dalam apa ya, menunjukkan kepada bolo semuanya. Nah, ini adalah keris, kalau nggak salah dapurnya dapur brojol, pamornya itu mungkin pamor janur sinebit atau juga mungkin pamor sodolanang. Kalau di keterangannya waktu itu seingat saya sodolanang kalau nggak salah dari orangnya. Ini kalau pamornya sepertinya hanya ada di tengah aja ya, cuman tidak terlalu terlihat. Ya, cuma ada di tengah. Tapi itu kan gabungan dari beberapa garis itu kalau Iya. kita lihat. Nah, janur sinebit juga seperti itu, Bu. Jadi janur sinebit itu dia seperti sodolanang. Kalau sodolanang kan cuma satu. Iya. Kalau janur sinebit itu ada beberapa garis, tapi dia mengumpul di bagian tengah. Itu janur sinebit. Nah, kalau untuk yang ini mungkin ini kayak janur sinebit, tapi kok ngumpulnya itu apa ya, terlalu ke tengah. Nah, kayak sodolanang gitu loh. Cuman memang kalau diperhatikan lebih jelas, nah ini kan kayak apa ya, banyak garis-garisnya itu ya. Nah, ini. Nah, kalau untuk di pusaka baru, ini kalau untuk di sini loh ya, ini dia tantingannya agak berat. Apakah untuk di pusaka sepuh juga tidak ada yang berat, Mas Tony? Ada, yang berat juga ada, tergantung dari pusakanya. Tapi kebanyakan gitu, kebanyakan dari pusaka-pusaka baru itu nggak tahu kenapa dia itu untuk di bilatosan ajinya itu memang rata-rata agak berat untuk ditantingannya. Mungkin dari bahan pembuatnya mungkin ya Mas Tony ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan loh ya, kalau keris sepuh pun juga ada yang tantingannya berat. Nah, tergantung dari kerisnya. Nah, biasanya juga di bagian sisi dari bilahnya. Nah, ini dia agak landep. Kalau kita raba dia itu landep. Ini ya di bagian Jadi, sini ya. dia kesannya tuh dia tajam. Kalau keris sepuh meskipun dia tajam, tajamnya itu nggak terlalu nyengit. Nggak terlalu apa ya? Nyengit itu bahasa Indonesianya apa ya, Bu ya? Jahat. Apa ya, kok kurang tepat ya, pemilihannya katanya. Pokoknya seperti itu. Nah, dari rabaannya pun juga kayak beleri gitu ya. Beleri, ya, kayak beleri. Terus dari rabaannya juga agak kasar. Kalau diproses itu. Nah, rata-rata itu rabaannya agak kasar. Dan kalau kita sudah lama gitu meneliti di lintasan aji, dari karakter besinya itu dia sudah nampak gitu loh. Antara keris baru dan juga keris kamardikan. Dan yang paling penting kalau di antara bolo Mojopahit, kalau dari bilahnya itu memang terkadang agak samar memang, Bu. Nah, silakan Anda melihatnya. Yang kalau untuk saya ya, biasanya tak lihat itu di pesinya. Bagian ini ya. Pesinya. Pesinya itu biasanya tidak pernah bohong dengan pusakanya. Coba ditunjukkan kepada bolo Mojopahit pesinya. Pesinya dia itu masih kokoh. Yang sepuh pun juga banyak yang kokoh, tapi nggak tahu kenapa ya. Kalau di kamardikan, nah ini ada semacam kayak ada cacatnya kayak gini. Terus dia itu pesinya kayak masih mulus gitu loh. Nah, itu kayak gitu. Nah, kalau pengen belajar ya memang langsung ke sini biar bisa menunjukkan antara yang sepuh dan juga yang kamardikan itu seperti apa. Tapi kalau untuk di video ini bisa mewakili ya mudah-mudahan saya memang berharapnya seperti itu. Jadi sedikit bisa mewakili mungkin di antara bolo Mojopahit ada yang sedang masih pemula gitu. Masih pemula dan juga terus istilahnya keblondrok ya, anggap saja itu sebagai sebuah pengalaman gitu saja untuk menapaki dunia tosan aji. Karena memang untuk mencari keris-keris sepuh, nah itu memang saat ini sudah agak sulit, apalagi yang sepuh dia berkualitas. Nah, coba ditunjukkan untuk yang kedua. Untuk yang kedua ini, untuk yang kedua ini juga malah tambah nyamar karena dia rencem-rencem untuk dibilangnya. Ya, rencem-rencem kayak keris sepuh, macak sepuh, tapi ini adalah kalau untuk saya adalah kamardikan prosesan. Ini juga kalau diraba bagian tepinya ini memang beleri ya. Iya, tajamnya itu tajam nyengit gitu loh. Dan rabaannya pun juga nggak apa ya, istilah itu rabaannya agak-agak kasar kalau untuk di keris kamardikan prosesan itu.
Coba ditunjukkan untuk bagian pesinya. Nah, biasanya pesinya pun juga ada yang kayak nerencem-nerencem, Bu. Nah, tapi nerencem-nerencemnya itu kayak berpola gitu loh. Jadi dia nggak kemakan zaman, nggak kemakan usia, tapi Memang kemakan dibentuk sesuatu, ya. termakan sesuatu yang apa ya, kayak asam, zat asam itu kan memang makannya itu berpola gitu. Tapi kalau yang sepuh itu kalau dia rencem-rencem atau katakanlah tidak utuh itu nggak rata, nggak rata. Kalau itu kan dia polanya itu kayak apa ya, eee, berpola gitu loh untuk direncem-rencemannya. Nah, ini kalau untuk saya sendiri Mas Tony ya sebagai seorang yang masih Pemula, pemula, masih awam, ini sangat sulit sekali ini membedakan apakah ini ori sepuh ataukah ini kamardikan yang diproses. Nah, ini masih agak sulit ini untuk membedakan. coba kita lihat untuk di pusaka yang pembandingnya yang keris sepuh, coba dibuka untuk di keris yang sepuh. Mhm. Jadi biar di sini sedikit saja, sedikit kita, Belajar belajar, ya. karena belajar pusaka itu memang Mmm. butuh jam terbang yang tinggi. Nah, ini adalah garis sepuh. Coba dibedakan antara bilahnya tadi dengan yang tadi. Karena terkadang pun juga ada, "Mas, ini keris baru tapi ada seloroknya," ya ada. Ada seloroknya itu apa? Seloroknya itu di bagian pinggir itu biasanya warnanya itu dia gradasinya berbeda dengan yang di tengah. Mmm. Itu biasanya kayak, kayak kehijauan gitu. Nah, ini garis sepuh, yang ini garis prosesan. Nah, jadi bedanya kayak gitu. Dan dari tampilan besinya itu hitamnya itu kayak apa ya? Ini kan hitamnya hitam kayak kayak tegas gitu ya. Mmm. Ini hitamnya agak-agak kayak keputih-putihan gitu ya. Mhm. Tapi ada juga yang sepuh itu hitamnya tegas juga Cemeles ada. itu ya? Mhm. Heeh. Itulah kenapa memang kita harus punya jam terbang tinggi. Sering-seringlah kalau di antara Bolo Mojopahit ini yang masih pemula, sering-seringlah untuk berkumpul-kumpul dengan para senior atau komunitas Tosan Aji itu seperti itu, biar bisa juga membedakan mana yang keris sepuh dan juga mana yang keris yang macak sepuh. Nah, itu untuk di pamor. Ini kapan hari saya ada 2 kalau nggak salah yang keris seperti ini. Ini? Mhm. Ini yang kemarin sudah laku, tinggal ini. Nah, untuk yang ini dia garis sepuh. Coba ditunjukkan untuk yang satunya, Bu. Nah, ini pun juga garis sepuh, pamornya pamor sodo lanang. Nah, coba dijajarkan dengan garis yang tadi. Yang mana? Hampir mirip ini ya? Ini saya untuk di garis yang dihibahkan ke saya ini, saya tidak berani untuk memaharkannya. Meskipun itu keris baru, tapi kan itu dihibahkan. Mhm. Jadi nggak berani saya memaharkannya. Jadi untuk koleksi pribadi aja ya? Jadi seperti itu. Jadi nanti mungkin di antara Bolo Mojopahit ada yang bertandang ke sini, lalu pengen tahu bagaimana sih Mas cara membedakannya keris yang prosesan, Mhm. kamardikan prosesan dengan yang sepuh itu, saya bisa ada contohnya, kayak gitu. Nah, Jadi untuk bahan belajar ya Mas Tony ya? tapi kalau untuk yang sepuh ini tak maharkan. Mhm. Kalau untuk yang punya saya, nah ini kan punya saya sendiri. Nah, ini saya maharkan. Yang Luk tadi juga saya maharkan. Nah, ini dapurnya dapur Sempanter, pamornya pamor sodo lanang. Kalau yang Luk tadi dapurnya dapur Sempono, pamornya pamor ujung gunung. Jadi benar-benar butuh apa ya? Butuh pengalaman tinggi nih ya untuk membedakan ini ya. Ya, dan juga butuh apa ya? Ilmu titen juga. Ilmu titen itu juga penting. Jadi niteni pusaka-pusaka. Ini kalau ada yang nawarkan gini kayak saya ini Mbak sepuh gitu ya sudah nggak bisa bedakan saya. Ya kayak kemarin tuh kan ada yang 295.000 keris Nogo Sosro Kinatah Emas. Oh, iya. Padahal untuk saat ini loh ya, saat ini saya kan biasa memakai pendok selorok bersepuh emas. Itu harganya terus naik. Dan ini mendak yang ini, nah coba ditunjukkan. Mendak ini sekarang kemarin di tukang saya itu sudah ngasih kabar bahwa kalau membeli lagi Mas ini sudah naiknya segini gitu.
naiknya nggak sedikit ternyata. Naiknya juga banyak. Ternyata menyesuaikan dengan kenaikan harga emas juga ya. Iya, makanya aku tanya sampean dulu, "Bu, harga emas sekarang berapa sih? Kok ini tukang-tukang saya gitu, tukang Mhm. sepuh emas itu kok sama kabeh kok menaikkan gitu loh." Ternyata berapa Bu sekarang? Ya sekitar 1.800.000-an ya kalau Oh nggak ya salah. pantesan. Itu kalau di perhiasan ya. Mhm. Yang istilahnya emas tuh nggak tahu lagi kalau yang untuk di Mas Antam. Nah, Kalau ini saya maharkan Sempander Pamor Sodo Lanang ini dan juga ini Sempono Pamor Ujung Gunung Bu yang eluk tadi. Nah, itu saya maharkan, itu kedua-duanya sepuh. Tapi kalau yang prosesan tadi karena itu adalah hiban, saya tidak berani memaharkannya. Dan ini Bu, coba itu saman pegang itu, Yang mana? saman tunjukkan Ini. ya, bukan itu tadi. Yang ini. Tunjukkan itu kira-kira dapur apa? Ini dapur kayak tilam apa ya? Kalau dilihat dari ini nih, ya. Tonjok. Ini Adik. kayak kayak apa kebo lajer ya. Heeh. Tapi kok di sini ada cekungannya kayak tilam ubi. Heeh, apa kira-kira? Apa ya Bingung namanya? kan? Nah, Ah, itu hampir-hampir sama dengan ini. Nah, ini. hmm. Ini kebo, kalau untuk saya loh ya, kebo Ah, kiri. Kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan. Sama nggak gitu kira-kira? sebetulnya lebih panjang ini sih Mas Tony untuk ini nih. Iya. Enggak itu loh. Iya, sik coba ya. Sama pada no, Nah, jejer. ini juga ada cekungnya di sini ya. Ada. Gandeknya juga lebih panjang dari kebanyakan gandek keris pada umumnya. Ini kan kerisnya memang panjang, kalau ini kan kerisnya agak Agak pendek. kecil. Nah, ya kan? Iya, sama. Nah, sama kan? Heeh. Nah, kalau yang ini tidak saya maharkan meskipun ini dalam pengurutan tosan aja saya prosesan karena bukan apa ya, ini hiban yang nggak tak maharkan. Nah, kalau yang ini tak maharkan yang ini. Kalau pengen yang versi sepuhnya ini sepuh. Nah, ini sepuh. Ini termasuk dari jenis keris yang langka loh kalau menurut saya. Dapurnya dari dapurnya Dari ya. dapurnya itu termasuk dari jenis keris langka. Bahkan pemiliknya dahulu teman saya Tosan Aji, itu dia tidak berani. Tak tanyakan, Mas, apa ini nama dapurnya? Saya nggak berani, Mas, menamakan ini karena tidak punya referensi. Gitu. Tapi waktu itu saya pernah mereviewnya, juga ada yang bilang kalau ini kebogiri, seingat saya. Nah, ini termasuk dari jenis keris yang juga agak langka ini. Jadi kayak perpaduan antara Kebo lajer lajer sama tilam upih ya. tikel alisnya. Nah, ini versi yang keris sepuh. Kalau yang tadi itu keris proses Prosesan. sepuh ya. Keris baru yang macak sepuh. Nah, mungkin informasi yang sedikit ini mungkin saya harap bisa membantu di antara Bolo Mojopahit yang mungkin masih pemula gitu dalam menentukan pilihannya. Kalau memang di antara Bolo Mojopahit itu yang dipilih adalah asal suka gitu saja sih nggak Nggak ada masalah, masalah ya. nggak masalah sepuh atau baru nggak masalah. Tapi kalau yang dicari sepuh lalu mendapatkan barang baru, Itu ya mungkin anggap agak saja kecewa ya agak biasanya. kecewa, tapi anggap saja itu sebagai sebuah perjalanan dalam pengalaman menggeluti dunia Tosan Aji. Nah, untuk meminimalisirnya yaitu tadi salah satunya untuk membedakan yang antara sepuh dan juga yang kamatikan ya dilihat saja. Alangkah baiknya kalau Anda memahari ya memang memahari langsung. Kalau memang tidak bisa seperti onlinean gitu ya, Anda juga harus bisa sedikit punya pengetahuan tentang seluk-beluk dari dunia pertosan ajian, perbesian. Dan terkadang pun apa ya kalau di online kan antara di video itu dengan aslinya terkadang kan enggak sama ya Mas Tony ya. Apalagi kalau di video kadang ada filter, ada apa itu. Iya, ya itu Nah, memang. jadi memang harus betul-betul jeli. Saya terkadang juga ada pelanggan itu menunjukkan, Mas, ini saya dapatkan dari lelangan di aplikasi ini gitu, tak lihat nih. Ini barangnya barang prosesan semuanya, prosesan sepuh maksudnya. Kamar kan prosesan. Ya memang maharnya murah-murah gitu loh. Murah-murah, tapi ya itu tadi akhirnya dapatnya ya keris yang prosesan kayak gitu. Nah, coba ditunjukkan Bu dengan yang prosesan tadi. Sebetulnya bagus ini loh Mas Tony ya. Ya Pusaka nih. bagus. Bagus.
Oke, mungkin sudah cukup untuk di episode kita kali ini. Atau masih ingin dilanjutkan dengan memperlihatkan antara keduanya, yang sepuh dan juga yang prosesan? Ini kalau kita lihat loh Mas Tony ya, kalau yang ini mungkin terlihat lebih apa ya, lebih nyolok kalau ini mungkin barang prosesan baru gitu ya. Heeh, Kan barangnya kelihatan mulus banget. Tapi kalau masih yang bagus. yang ini kok lebih terlihat apa ya, kan Mencem-mencem. ada kayak ada korosi, Heeh, ada bekas korosinya. korosi seperti itu. Nah, korosinya itu kalau untuk di kayak prosesan itu korosinya itu dia berpola, Bu. Karena memang kan direndam dengan semacam kayak zat apa ya, kayak zat asam gitu. Nah, direndam. Jadi dia kayak korosinya itu dia berpola. Tapi kalau dari memang korosi alam itu berbeda. Nah, Nah, ini saya harus lebih banyak belajar ini untuk membedakan ini. rencem ini kan dia kayak beraturan gitu loh. Beraturan dia. Rencem ini beraturan. Oke. Tapi kalau yang dia betul-betul korosi alam itu rencemnya itu merencong-merencong. Tempatnya itu berbeda-beda. Itu memang agak sulit untuk yang masih pemula. Tapi kalau yang sudah lama ya memang sedikit banyak sudah bisa membedakan. Itu kayak gitu. Oke Mas Tony, saya rasa untuk di video kita kali ini kita cukupkan sampai sini dulu ya. Iya. Nah, oke ya Bolo ya, itu tadilah sedikit ya kita berbagi, kita belajar bareng-bareng. Nah, semoga ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita tentang dunia Tosan Aji. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Bolo semuanya yang sudah melihat video ini dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa ikuti untuk video-video yang selanjutnya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu. Salam Rahayu.